Krisis energi melanda Eropa, Amerika, hingga Afrika, kita di Indonesia masih baik-baik saja. Baik-baik Kerja keras saja. pemerintah menghasilkan harga BBM yang tidak dinaikkan. Pasokannya pun masih aman, namun kita tidak boleh lengah dengan konflik yang tengah bercamuk di Timur Tengah. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya selalu sehat, teman-teman ya. Selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah, selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di sini sebuah video teman-teman ya, lagi-lagi video tentang Malaysia dan Indonesia. Krisis energi dunia berubah jadi peluang Indonesia. Malaysia tertinggal. Waduh, ini Malaysia tertinggal loh teman-teman ya. Masa sih iya? Krisis energi dunia berubah jadi peluang buat Indonesia. Di saat dunia sedang krisis, ini peluang besar buat Indonesia. Sedangkan Malaysia tertinggal. Begitu maksudnya teman-teman ya. Saya kurang percaya dengan pembahasan kali ini. Oke, saya penasaran, kita tonton dan simak videonya sampai habis. Nanti jangan lupa komen teman-teman ya. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama. Let's go! Krisis energi melanda Eropa, Amerika, hingga Afrika, kita di Indonesia masih baik-baik saja. Baik-baik Kerja keras saja. pemerintah menghasilkan harga BBM yang tidak dinaikkan. Pasokannya pun masih aman, namun kita tidak boleh lengah dengan konflik yang tengah bercamuk di Timur Tengah. Dunia saat ini sedang berada dalam titik yang tidak biasa. Ketika banyak negara bergulat dengan krisis energi, antrean panjang untuk mendapatkan gas, dan lonjakan harga minyak yang tidak terkendali, ada satu negara yang justru tampak tenang menghadapi situasi ini. Bukan hanya bertahan, tetapi perlahan mengambil keuntungan dari kondisi global yang penuh ketidakpastian. Negara itu adalah Indonesia. Indonesia. Di saat negara-negara Eropa berlomba mencari sumber energi baru setelah pasokan dari Rusia terganggu, Indonesia justru hadir sebagai alternatif yang semakin diperhitungkan. Fenomena ini bukan terjadi secara kebetulan. Ada strategi besar yang sedang dijalankan, ada pergeseran arah kebijakan yang selama ini mungkin tidak terlalu disadari oleh banyak orang. Dan yang paling menarik, perubahan ini bukan hanya berdampak bagi Indonesia sendiri, tetapi juga mulai mengguncang posisi negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Oh, Untuk memahami situasi ini secara utuh, kita perlu melihat ke belakang. Tepatnya ke tahun 2022, ketika konflik antara Rusia dan Ukraina meletus dan mengguncang stabilitas energi global. Selama puluhan tahun, banyak negara di Eropa sangat bergantung pada pasokan gas dari Rusia. Ketergantungan ini membuat mereka berada dalam posisi yang rentan. Ketika aliran gas mulai terganggu, efeknya langsung terasa. Harga gas melonjak drastis, biaya energi meningkat, dan krisis mulai menyebar ke berbagai sektor ekonomi. Dalam kondisi seperti itu, negara-negara penghasil energi tiba-tiba menjadi sangat penting. Permintaan meningkat tajam, dan pasar global mulai mencari pemasok baru yang dapat diandalkan. Disinilah Indonesia mulai memainkan perannya secara lebih serius. Sebagai salah satu produsen gas alam cair atau LNG terbesar di dunia, Indonesia sebenarnya sudah lama memiliki posisi strategis. Namun selama bertahun-tahun, potensi ini belum dimaksimalkan sepenuhnya. Kini situasinya berbeda. Infrastruktur besar seperti fasilitas LNG di Tangguh, Papua, dan kilang di Bontang, Kalimantan Timur menjadi aset yang sangat berharga. Kapasitas produksi yang besar memungkinkan Indonesia mengekspor jutaan ton LNG setiap tahunnya ke berbagai negara. Jepang, Korea Selatan, dan China sudah lama menjadi pelanggan utama. Namun yang menarik, kini negara-negara Eropa mulai masuk dalam daftar pembeli baru. Permintaan dari Eropa membuka peluang besar. Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada pasar Asia, tetapi mulai memperluas jangkauan ke pasar global yang lebih luas. Ini memberikan fleksibilitas sekaligus kekuatan dalam menentukan harga dan syarat kerjasama. Dalam dunia energi, memiliki banyak pembeli berarti memiliki posisi tawar yang lebih kuat, dan Indonesia mulai memanfaatkan hal ini dengan sangat baik. Namun kekuatan Indonesia tidak hanya terletak pada jumlah sumber daya yang dimiliki. Yang lebih penting adalah perubahan cara berpikir dalam mengelola sumber daya tersebut. Selama ini banyak negara berkembang terjebak dalam pola lama, yaitu mengekspor bahan mentah dan membiarkan negara lain mendapatkan nilai tambah dari proses pengolahan. Indonesia perlahan mulai keluar dari pola tersebut. Konsep hilirisasi menjadi kunci utama. Alih-alih menjual minyak mentah atau gas mentah dengan harga yang sangat dipengaruhi pasar global,
Indonesia mulai fokus pada pengolahan di dalam negeri. Kilang-kilang diperbaharui, kapasitas ditingkatkan, dan teknologi diperkuat. Salah satu contoh nyata adalah peningkatan kapasitas kilang di Balikpapan yang memungkinkan produksi bahan bakar dengan nilai jual lebih tinggi. Perubahan ini membawa dampak yang sangat signifikan. Ketika sebuah negara tidak lagi hanya menjual bahan mentah, tetapi juga produk olahan, margin keuntungan yang didapat bisa meningkat berkali-kali lipat. Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal posisi dalam rantai nilai global. Indonesia tidak lagi berada di posisi bawah sebagai pemasok bahan mentah, tetapi mulai naik menjadi pemain yang memiliki kendali lebih besar. Jika kita melihat data yang ada, Indonesia saat ini memproduksi sekitar 600.000 barel minyak per hari. Angka ini mungkin terlihat biasa jika dibandingkan dengan negara-negara besar di Timur Tengah. Iya, Iran saja kadang 2 juta barel. Indonesia kecil ternyata Indonesia kecil ya. Mengimpor minyak mentah dari Asia Tenggara, dari Tenggara Tengah, dari Timur Tengah itu hanya 600.000 barel tuh. Nggak nyampe 1 juta. Sedikit berarti ya. Namun yang menarik adalah potensi peningkatannya. Penemuan cadangan baru di wilayah seperti Masela dan Andaman membuka peluang besar untuk meningkatkan produksi di masa depan. Di sektor gas, potensi Indonesia bahkan lebih besar lagi. Cadangan gas yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 triliun kaki kubik menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama di pasar LNG global. Dengan permintaan yang terus meningkat, terutama dari negara-negara yang sedang beralih ke energi yang lebih bersih, posisi ini menjadi semakin strategis. Selain itu, langkah Indonesia dalam menjalin kontrak jangka panjang juga patut diperhatikan. Melalui perusahaan energi nasionalnya, Pertamina, Indonesia mulai mengamankan perjanjian pasokan dengan berbagai negara, termasuk di Eropa. Kontrak jangka panjang ini memberikan kepastian pendapatan yang sangat penting dalam industri yang dikenal sangat fluktuatif. Dengan adanya kepastian pendapatan, Indonesia dapat merencanakan investasi jangka panjang dengan lebih percaya diri. Ini juga meningkatkan kepercayaan investor asing yang melihat Indonesia sebagai negara dengan kebijakan energi yang semakin matang dan terarah. Dalam dunia bisnis global, kepercayaan adalah aset yang tidak ternilai. Namun, di balik semua keberhasilan ini, ada satu pertanyaan penting yang perlu diajukan. Bagaimana dampaknya bagi negara lain di kawasan, khususnya Malaysia? Sebagai negara tetangga yang juga merupakan produsen minyak dan gas, Malaysia tentu tidak bisa mengabaikan perkembangan ini. Malaysia memiliki perusahaan energi yang sangat kuat, yaitu Petronas, yang sudah lama dikenal sebagai salah satu pemain utama di Asia. Namun, ada perbedaan mendasar antara Malaysia dan Indonesia yang mulai terlihat semakin jelas. Perbedaan tersebut terletak pada skala dan struktur pasar. Indonesia memiliki populasi lebih dari 280 juta jiwa. Ini berarti pasar domestik yang sangat besar. Sebagian besar produksi energi dapat diserap di dalam negeri, sementara sisanya diekspor. Model seperti ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa. Ketika harga global tidak menguntungkan, konsumsi domestik bisa menjadi penyangga. Sebaliknya, Malaysia dengan populasi sekitar 33 juta jiwa lebih bergantung pada ekspor. Ketergantungan ini membuat Malaysia lebih rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketika Indonesia mulai masuk secara agresif ke pasar LNG dengan harga yang lebih kompetitif, tekanan terhadap Malaysia menjadi semakin besar. Selain itu, ada faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu kebijakan subsidi energi. Malaysia masih menanggung beban subsidi yang cukup besar, terutama untuk bahan bakar seperti RON 95 dan gas untuk industri. Kebijakan ini memang membantu menjaga stabilitas harga di dalam negeri, tetapi di sisi lain memberikan tekanan besar terhadap anggaran negara. Indonesia, di bawah kepemimpinan saat ini, mulai melakukan reformasi subsidi secara bertahap. Proses ini tentu tidak mudah dan seringkali menimbulkan resistensi di dalam negeri. Namun dalam jangka panjang, langkah ini memberikan ruang fiskal yang lebih besar dan memungkinkan alokasi anggaran ke sektor-sektor yang lebih produktif. Perbedaan pendekatan ini dapat menentukan arah masa depan kedua negara. Ketika Indonesia mulai membangun fondasi yang lebih kuat untuk jangka panjang, Malaysia menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jangka pendek dan keberlanjutan ekonomi. Lebih jauh lagi, kita perlu melihat bagaimana energi kini tidak lagi sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga menjadi alat geopolitik. Negara-negara besar telah menunjukkan bagaimana energi dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan negara lain.
Rusia menggunakan gas sebagai alat tekanan, sementara Amerika Serikat menggunakan LNG sebagai instrumen pengaruh dalam aliansi globalnya. Indonesia mulai memahami dinamika ini. Dengan cadangan energi yang besar dan posisi strategis di pasar global, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan pengaruhnya di tingkat internasional. Perjanjian energi tidak lagi sekadar transaksi jual-beli, tetapi menjadi bagian dari hubungan bilateral yang lebih luas. Dalam banyak kasus, kerjasama energi disertai dengan investasi, transfer teknologi, dan akses ke pasar baru. Ini menciptakan efek berantai yang memperkuat posisi Indonesia di berbagai sektor. Energi menjadi pintu masuk untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan negara lain. Melihat semua perkembangan ini, kita dapat menarik satu kesimpulan penting. Dunia yang sedang dilanda krisis energi tidak selalu membawa kerugian bagi semua pihak. Bagi negara yang mampu membaca situasi dan mengambil langkah strategis, krisis justru bisa menjadi peluang besar. Indonesia adalah contoh nyata dari hal ini. Iya, di saat semua negara krisis, Indonesia masih stabil, teman-teman ya. Tidak goyah, tidak gelisah, tidak takut, tetap harga minyak distabilkan oleh negara Indonesia. Kok bisa? Apakah ini dimasuk salah satu menguntungkan peluang untung besar buat Indonesia? Mungkin seperti itu ya. Dengan kombinasi sumber daya yang melimpah, kebijakan yang mulai terarah, dan keberanian untuk berubah, Indonesia berhasil memanfaatkan momentum global untuk memperkuat posisinya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia akan terus berkembang, tetapi seberapa jauh mereka dapat melangkah. Dan bagi negara-negara lain, termasuk Malaysia, pertanyaannya adalah apakah mereka siap untuk beradaptasi dengan perubahan ini atau justru tertinggal dalam persaingan yang semakin ketat. Di tengah perubahan besar dalam peta energi dunia, satu hal menjadi semakin jelas. Kekuatan tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki sumber daya, tetapi oleh siapa yang mampu mengelolanya dengan strategi yang tepat. Dan untuk saat ini, tampaknya Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Oh, tampaknya saat ini Indonesia berada di jalur yang benar, teman-teman. Ya benar. Karena di saat semua negara sedang dilanda sebuah krisis disebabkan karena perang di Timur Tengah, semua bahan bakar minyak Malaysia, Singapura, bahkan Thailand, Filipina, dan semuanya dunia itu menaikkan harga bahan bakar minyak karena yang pertama kelangkaan, yang kedua memang transportasi buat belanja minyak itu semakin mahal. Tapi di saat seperti itu terjadi, Indonesia masih stabil, teman-teman. Berarti secara tidak langsung saya katakan Malaysia tertinggal dari Indonesia. Yang benar saja. Buat teman-teman yang punya pendapat silahkan komen. Oke, itulah video reaction hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.